Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Alt Story pada implementasi budaya positif di sekolah modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ini adalah materi sosialisasi yang akan saya sampaikan nanti kepada para guru, kemudian para siswa juga. Memahami teori kontrol Dr. William Gesser. Choice Theory. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Dari stimulus respon menuju teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama menurut stimulus respon, semua orang melihat yang sama, kita merubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita, perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan, orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Menuju perubahan teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir, menang dan menang. Makna kata disiplin. Apa yang kita sering dengar dengan kata disiplin? Biasanya akan terbayang bahwasannya sering kita hubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pada disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nilai-nilai kebajikan dari berbagai teori
Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program (PEB), sikap murid terbagi menjadi beberapa. Nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Antaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong. Petunjuk hidupnya diantaranya adalah peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Untuk keterampilan hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan menurut The 7 Essential Virtues Building of Moral Intelligence adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Inilah nilai-nilai kebajikan The Virtues Project. Jadi proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di tabel nilai-nilai kebajikan di The Virtues Project. Harapan pendidikan yaitu adalah tercapainya standar pendidikan nasional. Apa di dalamnya? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ada 3 motivasi dasar manusia terkait dengan disiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seringkali terjadi ketika manusia disiplin atau mentaati aturan, kiranya mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini pun masih terjadi. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, berikut adalah identitas yang gagal dan identitas sukses. Ya, dari tabel ini kita memahami, kita paham bahwasannya kita harus mencapai identitas yang sukses. Ya. Identitas yang sukses adalah dengan disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif. Ya, disiplin positif adalah diantaranya terdapat konsekuensi dan restitusi. Terlihat jelas bahwasannya identitas gagal hanya ada hukuman, sementara identitas sukses terkait dengan konsekuensi dan restitusi dalam pendekatan penerapan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar pelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Auficon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, bukan karena keinginan dari dasar hatinya atau tulus, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tentunya tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak akan berhasil. Penghargaan akan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan termasuk menghukum. Penghargaan menghukum atau mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti sebuah hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Yang perlu kita sadari adalah motivasi dari dalam diri. Ini yang harus dibentuk, yaitu motivasi intrinsik. Saat seseorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Dan akan kemampuan dirinya sudah dapat membaca sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian diri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Dari kelima poin berikut. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang selanjutnya adalah mengkritik dan mendiamkan. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Ada 9 poin terkait dengan restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima,
Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut adalah contoh keyakinan kelas dari kelas 1, kelas 5, sampai dengan kelas 7. Sementara ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belongs. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Dunia berkualitas. Semua manusia punya pandangan tentang dunianya sendiri yang berkualitas. Berkualitas dalam diri, berkualitas dalam penerapan, berkualitas dalam impian. Begitupun dengan murid. Tentunya murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dunia berkualitas mereka. Kita langsung masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kita bahas yang pertama adalah penghukum. Biasanya ini dilakukan oleh seorang guru menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Berikut contoh kalimatnya. Hasil yang didapatkan ketika seorang guru melakukan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paksa. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada suara memelas atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contoh kalimatnya demikian. Apa yang akan didapatkan atau hasilnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Teman. Ya, gestur guru yang bersikap posisi kontrol sebagai teman adalah ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Berikut kalimat contohnya adalah hasilnya yang didapat adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ayah yang membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya yang didapat adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Contoh kalimatnya demikian. Kemudian hasilnya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat pada apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan. Berikut segitiga restitusi. Sisi dasar menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah sisi yang sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Sisi sebelah kanan, menanyakan keyakinan. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada kebenturan.
Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalimat-kalimat di bawah ini adalah salah satu menstabilkan identitas. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut kalimat terkait dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Shift the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Terima kasih telah menyaksikan.